Kalau misalnya kita ke kota Saranjana, kalau misalnya kita beruntung ke kota Saranjana ini tidak disarankan untuk memakan atau mengkonsumsi makanan yang ada di kota Saranjana. Karena kalau kita sudah terlanjur memakan makanan yang ada di kota Saranjana, ini bisa jadi kita nggak mungkin nih bisa kembali ke dunia nyata. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalea. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang kota gaib Saranjana. Ada yang udah pernah dengar belum? Kota gaib itu ada, apalagi kota Saranjana. Mungkin sebagian dari kalian belum pernah dengar ya, atau mungkin di dekat rumah kalian ada nih yang namanya kota gaib. Nah, kota Saranjana ini banyak diketahui banyak orang, tapi yang kalian tahu kota Saranjana ini nggak pernah ada di peta, bahkan peta lokal pun atau peta daerah ini pun nggak pernah. Cerita gaib tentang kota ini udah santer terdengar dari mulut ke mulut ke warga lokal ataupun luar wilayah. Jadi kota gaib Saranjana ini disebut sebagai kota kerajaan gaib atau kota alam gaib. Kota ini berada tepatnya di bagian selatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Ces. Nah, banyak warga ataupun luar wilayah yang meyakini keberadaan kota Saranjana ini. Bahkan ada seseorang pria yang mengaku mempunyai kemampuan khusus yang bisa membuat dia bebas aja keluar masuk kota Saranjana ini, Ces. Hebat banget ya. Jadi, kata seorang pria ini, kota Saranjana ini adalah kota yang sangat maju, kota yang sangat berkembang sesuai dengan perkembangan modern ini. Jadi kota Saranjana ini sama kayak kota-kota besar yang ada di tempat tinggal kita. Bahkan kota Saranjana ini dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi, bangunan-bangunan yang megah, serta pagar rumah orang-orang Saranjana ini pagarnya sangat mewah. Bahkan orang-orang Saranjana ini adalah orang-orang yang sangat kaya. Tapi ingat, warga Saranjana ini adalah makhluk astral atau makhluk tak kasat mata, Ces. Keren juga ya. Kata si pria ini, dia ini kalau masuk ke kota Saranjana sekedar untuk jalan-jalan dan lihat-lihat suasana kota Saranjana ini. Dan dia juga cerita penduduk kota Saranjana ini adalah orang yang sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Jadi untuk kalian yang jomblo nih, bisa kalau ke sana, tapi jangan deh, takutnya nggak kembali. Kalau misalnya kita ke kota Saranjana, kalau misalnya kita beruntung ke kota Saranjana ini tidak disarankan untuk memakan atau mengkonsumsi makanan yang ada di kota Saranjana. Karena kalau kita sudah terlanjur memakan makanan yang ada di kota Saranjana, ini bisa jadi kita nggak mungkin nih bisa kembali ke dunia nyata. Jadi bisa dipastikan kita akan menetap di kota Saranjana. Ngeri banget. Di kota Saranjana ini banyak tumbuhan-tumbuhan seperti buah. Dia tuh buahnya besar-besar, Ces. Jadi beda sama ukuran buah-buah yang ada di dunia kita. Jadi misalnya nih jeruk segini, di sana tuh sangat besar sekali. Tapi ketika buah itu dibawa ke dunia kita, buah itu akan mengecil seperti ukuran normal pada umumnya. Nah, saking kayanya penduduk kota Saranjana ini, mereka ini bisa Ces keluar masuk kota Saranjana. Jadi di ke kehidupan nyata kita. Bahkan katanya warga Saranjana ini ikut belanja juga nih, kayak ke mall-mall kota. Tentu kan kita pasti gak nyadar kalau ini makhluk astral, karena perwujudan dari mereka itu sama seperti manusia, apalagi mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi ada satu hal yang membedakan warga kota Saranjana sama kita, walaupun dia sangat mirip sama manusia, dia tuh nggak punya garis bibir. Jadi kalau misalnya kalian ketemu nih manusia tapi nggak ada garis bibirnya, wah itu bisa jadi bukan manusia biasa. Bahkan warga Saranjana nggak cuma berbelanja di dunia kita aja, tapi banyak anak-anak dari kota Saranjana ini sekolah di sekolah tempat
anak-anak manusia biasa. Jadi mereka memutuskan untuk keluar dari kota Saranjana untuk bersekolah, walaupun mereka tetap tinggal di sana. Jadi waktunya sekolah, dia keluar dari kota Saranjana ini untuk sekolah di tempat biasa. Ngeri juga ya, ya ampun. Pengakuan dari warga lokal juga, di kota Saranjana ini kalau misalnya malam itu terdengar suara bising, suara musik, suara mobil-mobil lalu lalang. Padahal aslinya kota Saranjana ini adalah pulau laut yang dipenuhi pepohonan, Ces. Jadi kalau misalnya dengan mata biasa ini kita nggak bisa nih ngelihat megahnya, betapa berkembangnya kota Saranjana. Karena kan kota Saranjana ini kota gaib. Jadi kalau misalnya yang ngedengar nih, pendengaran kita ini kayak lagi di kota, jadi ngedengar peradaban di kota Saranjana itu. Pengakuan dari warga lokal juga yang bisa melihat kota Saranjana ini sistemnya kerajaan. Jadi para penghuni kota Saranjana ini kebanyakan warga muslim. Jadi diyakini yang tinggal di kota Saranjana ini adalah jin muslim, Ces. Penduduk kota Saranjana ini juga ramah-ramah selain cantik dan ganteng-ganteng. Jadi untuk warga atau kalian nih yang beruntung bisa melihat keberadaan kota Saranjana, kalau udah masuk kota Saranjana, bahkan nih gak pengen pulang saking takjubnya melihat kota tersebut. Fakta yang mengejutkan lagi nih dari kota Saranjana, pada tahun 1980-an pemerintah Kabupaten Kota Baru ini dikejutkan sama pemesanan alat berat dengan jumlah banyak, Ces. Jadi ada kurir yang mengantarkan alat berat ini mengaku bahwa alat berat ini sudah dibayar lunas dan akan diantarkan dengan kota Saranjana. Kan kota Saranjana ini nggak ada, Ces, cuma pulau dengan bentuk hutan, tapi ada pemesanan alat berat yang sudah dibayar lunas. Ngeri banget ya, Ces ya. Sakti lah. Pemesanan alat berat itu perintahnya disuruh taruh di suatu tempat, dan benar kabarnya dari warga lokal, alat-alat berat itu menghilang dengan sendirinya. Sama seperti pemesanan mobil-mobil mewah dari Surabaya, itu juga sama, Ces. Jadi ada pemesanan diantar katanya tujuan dengan kota Saranjana. Ini kan sangat menggemparkan. Tapi udah dibayar lunas juga, sama kayak alat berat yang tadi. Nah, perintahnya juga sama, ditaruh di suatu tempat dan kendaraan mewah tersebut menghilang dengan sendirinya, Ces. Betapa saktinya jin-jin yang ada di situ, dan sangat kaya sekali, Ces, mampu memesan alat berat dan juga mobil-mobil mewah. Cocok aja ya kalau misalnya kita udah terlanjur ke sana, ini bisa nggak mau pulang, Ces, saking ngelihat berkembangnya kota tersebut dengan mobil mewah, dengan mungkin banyak juga perusahaan-perusahaan besar kali ya di kota Saranjana ini. Secara kita lihat dari pemesanan alat berat yang udah dibayar lunas. Jadi penasaran aku, Ces, pengen ngelihat kota Saranjana ini. Nah, ada juga kisah dari kapal feri yang mengangkut banyak orang dari Tanjung Serdang, Kota Baru dengan tujuan Batu Licin. Tapi ketika kapal feri itu bersandar di pelabuhan, gak ada, Ces. Jadi penumpang di feri itu kosong, sepi, sunyi. Nah, diyakini bahwa kapal feri yang tadi itu mengangkut warga Saranjana, Ces. Nah, ngapain dia ke Batu Licin? Mungkin mau belanja juga kali, mungkin ya mau jalan-jalan. Secara mereka goib ya. Bahkan fakta yang sempat masuk surat kabar, ada nih musisi Indonesia yang sempat manggung di sana, Ces. Jadi musisi Indonesia itu udah dipesanin sama warga lokal bahwa kalau misalnya nyanyi, dia harus berusaha biasa aja. Kalau misalnya ngelihat penonton ini ada yang aneh, tapi ketika musisi Indonesia itu menyanyi, dia nggak ngelihat, Ces, keanehan sama penonton-penonton. Dia cuma ngelihat segerombolan penonton-penonton tapi berkelompok. Nah, yang anehnya lagi, dia kan di kota itu perkiraannya mungkin penonton itu sekitar 7.000, tapi ketika dia konser, dia melihat penonton dengan banyak kira-kira 12.000 orang.
Dan dia itu herannya ketika dia selesai, dia mau keluar dari tempat konser, dia tuh heran kok dengan lancarnya dia keluar. Kan pada umumnya kalau sama keluar konser kan desak-desakan, otomatis dia bakalan susah. Karena musisi ini dia mengaku sangat gampang untuk keluar dari jalur penonton. Bahkan dia tuh herannya juga penonton cepet banget sepi, karena di gedung itu cuma ada satu pintu keluar, Ces. Jadi akan sangat mustahil dengan 12.000 penonton ini sangat cepat sunyi sepinya mengetahui satu aja nih pintu keluar. Nah, itu yang diakui sampai pengakuan dari musisi ini masuk di surat kabar. Untuk kalian nih yang penasaran sama kota Saranjana atau pengen ngelihat kota Saranjana, siapa tahu mau berkunjung nih di sana, jangan sekali-sekali katanya nih pakai baju warna hijau. Kalau enggak kalian bisa hilang atau kalian bisa nggak balik lagi, karena baju warna hijau itu adalah baju kesukaan mayoritas jin muslim atau penduduk kota Saranjana. Jadi jangan sampai ya, Cies. Jadi kalau bisa nih pakai baju kayak aku aja ya, selain warna hijau lah, menghindari yang tidak-tidak. Jadi sekian pembahasan tentang kota Saranjana dari aku. Ya wallahu alam ya, tentang berkembangnya mitos atau misteri kota Saranjana yang pernah kita dengar dari mulut ke mulut. Nah, walaupun ini mitos atau kejadian nyata dari pengakuan warga lokal atau mungkin pengakuan orang terdekat kamu nih yang juga pernah ceritain kota Saranjana, ini percaya nggak percaya sih? Kalau aku nih percaya aja, tapi dalam hal positif, untuk kita lebih jaga-jaga aja dari hal yang enggak dari keselamatan kita atau ya keselamatan keluarga atau siapa, untuk selalu berhati-hati kalau ke suatu tempat. Jadi sekian ya, Jess, cerita dari kota Saranjana. Kalau misalnya kalian punya nih cerita tentang kota gaib, bisa komen di bawah ini ya. Mungkin nanti bisa aku bantu untuk ceritain, biar banyak nih yang tahu tentang keberadaan kota gaib di dekat tempat tinggal kalian. Bye, see you.